Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja kita. Dan pada hari Minggu terakhir ini kita merayakan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tema ini sungguh menarik. Daniel melukiskan bahwa anak manusia itu diberi kehormatan, diberi kekuasaan, dan kuasanya itu adalah kekal abadi. Dan dalam Wahyu juga digambarkan hal yang sama, bahwa kepada Dia, Sang Anak Manusia, diberi kekuasaan atas segala-galanya. Dialah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Dialah yang sudah ada sejak dahulu, yang kini ada, dan yang akan tetap ada. Maka Dialah Raja kita. Dialah yang kita akui sebagai tujuan dari kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam pembicaraan Yesus dengan Pilatus di kantor pengadilannya, dialog mereka tiba pada pertanyaan, apakah Yesus itu raja? Dan Pilatus memang bertanya, apakah engkau raja? Dan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, aku adalah raja. Namun cepat Yesus menjelaskan kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia adalah raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Ada nuansa yang menarik dalam kalimat aku adalah raja yang diungkapkan oleh Yesus dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan Raja Doau, dan dalam bahasa Latin dikatakan Rex Sum Ego. Dalam nuansa itu ditekankan ungkapan raja itu. Dalam ungkapan aku adalah raja, tidak nampak penekanan pada raja itu sendiri. Tetapi ketika dikatakan Rex Sum Ego, raja yang dikedepankan menunjukkan tekanan pada raja itu sendiri. Namun pun begitu, kerajaan Yesus Kristus itu bukan kerajaan dunia. Kita ingat ketika Dia memasuki kota Yerusalem, banyak orang mengeluh-elukan Dia, Hosanna, anak Raja Daud. Tetapi Dia masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Itu bukan bentuk atau suasana dari raja duniawi yang penuh kekuasaan dan kehormatan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang sebagai raja dalam kedamaian. Dia adalah raja cinta kasih. Maka kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan rohani, kerajaan yang datang dari surga, bukan raja seperti dibayangkan atau diharapkan oleh orang-orang dunia ini. Sesudah Yesus mengadakan pergandaan roti dan memberi makan kenyang begitu banyak orang, orang datang berduyun-duyun untuk mengangkat Dia, menjadikan Dia menjadi raja mereka. Tetapi Yesus menolak. Dia menghindar karena kerajaannya bukan kerajaan seperti itu. Pilatus juga menuliskan di atas salib penghukuman Yesus, INRI, Yesus Nazarenus Rex
Iudeorum. Walaupun diprotes oleh orang-orang Yahudi, Pilatus mengatakan, apa yang kutulis akan tetap tertulis. Namun kata raja itu dan kerajaan yang termaktub di dalamnya perlu dicermati. Kerajaan Yesus Kristus itu adalah kerajaan bagi segala ciptaan semesta alam, di mana kepadanya diberikan penghakiman, pengadilan terakhir bagi segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mempergunakan kata raja yang mengungkapkan atau yang kita ungkapkan terhadap seseorang yang merupakan unggulan, pemimpin yang diagungkan, dihormati, diikuti, ditaati oleh masyarakatnya. Ada raja dari satu negara. Ada raja untuk bidang-bidang tertentu di mana dia ahli, unggul atau menjadi nomor satu di bidang olahraga. Raja sepak bola, merajai Serie A misalnya. Raja jalanan, dia unggul kalau di jalan raya. Sampai kepada ungkapan-ungkapan negatif pun. Apabila kita mengatakan dia raja korupsi, dia raja narkoba, atau dia raja judi. Dan sikap orang-orang yang mengidolakan atau menganggap dia sebagai raja itu juga nampak dalam hal ini. Bila ada orang yang dirajai oleh uang, uang menjadi rajanya, uang menjadi raja untuk dia, dan dia dengan segala cara berusaha supaya memperoleh uang. Kalau ada orang yang dirajai oleh perutnya, pokoknya dia berusaha supaya dia bisa makan. Untuk itu dia rela melakukan segala sesuatu, usaha yang ringan dan berat, supaya perutnya bisa terisi. Atau kalau orang mengatakan dia dirajai oleh hawa nafsu, dia tidak lagi memikirkan, mempertimbangkan banyak hal, tetapi hawa nafsunya bisa terlaksana. Kata raja yang disandang oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentu bukan raja seperti itu. Dia adalah raja cinta kasih. Dia adalah raja damai. Dia adalah raja keselamatan. Dia adalah raja yang abadi. Karena itu dia mengatasi segala sebutan-sebutan dan suasana-suasana kerajaan yang lain di dunia ini. Dia adalah raja dari segala raja. Dia adalah King of Kings. Saudara-saudari terkasih, bila pada hari ini kita mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja kita, sebagai Raja semesta alam, apakah makna dari perayaan ini bagi kita? Pertama-tama, kita mengakui, menerima, dan taat kepada Sang Raja kita, yang adalah Raja semesta alam. Kedua, kita sebagai putra-putri anggota kerajaannya tentu akan menuruti perintah-perintahnya. Kita akan mengakui dia, mengabdi dia dalam seluruh kehidupan kita. Bila dia adalah saksi dari kebenaran, maka kita pun putra-putri dari kerajaan itu adalah saksi-saksi dari kebenaran. Dan kalau dia adalah raja kita dan kerajaan Allah yang dibawanya ke dunia ini, ingin juga dan menjadi usaha kita juga untuk menghadirkan, menunjukkan itu dalam kehidupan kita.
Dan kita juga menghindarkan diri dari suasana dirajai oleh berbagai macam-macam hal yang negatif, yang jahat dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga hindari untuk mengidolakan, menjadikan raja dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja kita, Raja semesta alam. Dan kita usahakan supaya Dia meraja dalam kehidupan kita. Dan segala hidup kita, kita arahkan, kita tujukan kepada Sang Raja yang adalah Raja kita yang abadi. Hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.